Lur, kalau ada emak Enah, pasti dia juga ikutan bantu Bibi Mei jualan sayur di pasar Kuan Incau. Kalau anak-anak Gen Z biasanya war tiket konser. Bibi Mei setiap pagi juga ikut war. Tapi yang diperebutkan bukan tiket, melainkan lapak dagang. Sejak pasar belum terlalu ramai, kami sudah harus gercep menyusuri setiap sudut pasar. Target utamanya dekat pintu keluar masuk pengunjung. Begitu lapak didapat, dagangan langsung disiapkan. Bibi Mei menjual pare putih dan tomat yang ukurannya jumbo. Terbukti sesaat setelah dagangan digelar, pembeli nih langsung nyerbu lor. Lor, Bibi ini lor, dia jualan di sini sengaja ya, dia cari tempat yang nggak ada saingannya lor. Dia dari tadi tengok-tengok dan nggak ada yang jualan tomat di sini. Nah, dia langsung buka lapak di sini. Dan ternyata feelingnya bener lor. Langsung begitu dibuka lapak, langsung laris manis Tanjung Gimbol lor. Langsung banyak yang beli. Aku sampai bingung lor, yang mana dulu yang harus dilayanin. Belum ada setengah jam berjualan, dagangan Bibi Mei wis banyak yang ludes. Berarti kualitas sayurannya benar-benar terjamin jempolan ya lur. Makin siang, pasar makin padat oleh para pedagang yang baru datang. Bedanya, mereka sudah gak punya banyak pilihan tempat untuk berjualan. Nah lur, 3 lapak dari tempat Bibi Mei berjualan, muncul pedagang lain dengan jenis dagangan yang hampir sama. Alhasil, pembeli yang tadi terpusat di satu tempat mulai terbagi. Lapak Bibi Mei pun tak seramai saat awal berjualan tadi. Pakwai. Halo. Nih yang jualan makin banyak yang datang lor. Jadi ini persaingan makin ketat lor. Bibi ini lor, dia sengaja datang pagi-pagi supaya bisa pilih tempat dan persaingannya masih sedikit. Untungnya, pas pedagang lain mulai berdatangan, dagangan Bibi Mei sudah tinggal sedikit. Biar lapaknya gak terlihat terlalu kosong, sayuran yang masih tersisa dikumpulkan menjadi satu. Selain bikin tampilan lapak tetap rapi, cara ini juga membuat tempat kosong di sebelahnya bisa dipakai pedagang lain untuk berjualan. Loh, pasar di Tiongkok ini memang khas banget. Kalau kemarin aku ketemu tukang gigi yang buka praktik di pasar, kali ini aku malah menemukan lapak cukur rambut. Aku sebenarnya penasaran, pengen nyobain lor. Tapi mau dicukur bagian mana? Orang kepalaku udah gundul gini. Buat saya? Oh, ya, thank you. Lumayan lor, bantu Bibi ini lor. Nih, dikasih oleh-oleh lor, pare putih lor. Lumayan, nanti bisa buat masak atau buat yang lain lah lor. Udah mau pamitan dulu lor, mau lanjutin jalan-jalannya. Bibi, pamit dulu ya, jalan ya. Ya. Enake pare iki mau dimasak opo yo? Nah, ono sing menarik iki lur. Aman. Maci berapa sekilo? Hah? 这个削出来直接吃，削出来直接吃。 Oh, ya. Ini 15, ini 10.
Selisih harganya 5 yuan atau sekitar 13.000 rupiah lur. Hitung-hitung harus berhemat yo. Mending tak beli yang masih ada kulitnya tak kupas dhewe wis. Ini man. Bos, sini, aman. Menurut paman, cara kupasku belum sempurna lur, karena buahnya jadi ikutan kebuang. Apa吃？ Hauja. 好吃，好吃。 Ini bukan buah ya lor, tapi ini Chinese water chestnut. Rasanya lor, ini enak manis gurih gitu lor. Tapi walaupun dia nyandang nama chestnut ya, dia bukan kacang loh lor, tapi umbi rawang. Ini seratnya tinggi dan dia adem di perut lor. Jadi untuk pencernaan bagus banget. Enak banget lor. Nih. Tapi deh. Alhamdulillah. Wah, beri makan. Paman, maaf. Duitku habis, uang habis, no money. Yuk, nih, ya, keren ya. Yuk, buat paman. Udah, barter, change, ya, wes ya. Ya. OK OK Ah, OK。 谢谢。 Yo iki gak enak kalau udah kebanyakan ngemil. Antara lapar dan kenyang tipis banget. Tapi kalau gak diisi, bisa-bisa makhluk dalam perutku demo lur. Di depan sini ada penjual sate-satean yang dijamin mengenyangkan perut. Yang aku seneng sama Xiaokao di Tiongkok iki, pilihannya akeh dan nyeleneh banget. Mulai dari cabai paprika, rumput laut, dan masih banyak lagi bahan lain yang jarang tak temui di tempat lain. Lor, aku pengen jagung bakar sih lor, tapi ya gini juga kali. Masa lor? Loh, satu tusuk gini. Aku heran, kok yo kepikiran nusukin biji jagung kaya ngono yo. Ada. Not. Jadi gini aja ya. Bakarnya ojo matang-matang banget yo Bi, biar tekstur crunchy-nya masih terasa. Jangan lupa olesan bumbune sing akeh Bi, ben marem. Lor, nih lor, aku mau nikmati Xiaokao lor di negeri aslinya lor. Ini Xiaokao nih Chinese barbecue. Nih aku pilih banyak macam lor. Mana dulu ya lor ya? Cap, cip, cup, kembang, kuncup, mana yang enak untuk dicup? Cabe. Cabe culur. Wah, jos tenan lur. Ternyata cabai dibakar di barbecue ini enak juga ya lor. Jadi ada manis asin, pedes-pedesnya gitu tuh asik banget lor. Nah, kalau yang satu ini aku juga penasaran banget. Terlihat seperti paprika yang dibakar langsung di atas bara. Enggak, paprika ini lor beda dengan cabai ya. Kalau cabainya ada pedes-pedesnya walaupun hijau. Ini paprika ini cenderung lebih manis. Lur,
Nah, iki yang paling tak nantikan, belalang bakar bumbu barbeque. Oh, belalang ya Lur. Aku lebih suka yang ini loh. Ini di Jogja biasanya cuma digoreng kering toh. Kalau dengan dibakar barbeque ini rasa kerasnya dapat, gurihnya dapat, dan bumbunya juga meresap. Jos gandos, Lur. Lur, makan sao-kao iki jadi ngingetin aku sama kreasi mooncake isi mentimun bareng teh kanaya ning Sukabumi. Waduh, dadi kangen yo Lur. Habis iklan, kita nostalgia bareng yuk. Hari ini cerah banget yo Lur. Adrenalin jadi makin terpacu buat semangat kerja. Teteh, Mau kemana? ini teh dari cari kayu bakar. Mau kemana teh? Ini saya mau panen dulu. Panen bonteng? Iya. Oh iya. Duh, sini. Masa kayak ada yang ngambil bonteng saya? Mana teh? Itu lihat. Bapaknya kali. Enggak, apa bukan? Kan saya mau tahu bapak saya gimana. Walah, ciloko Lur. Penyakit kalau musim panen tiba. Kebun mentimun suka datang tamu tak diundang. Oh iya ya. Kalau Pakai karyawan pasti dia panen pakai wadah Iya, ya. Itu dia cuma pakai pakai baju. baju doang. Oh iya. Maling kali. Kita periksa yuk. Masa maling diperiksa tuh? Maksudnya ditangkap, kita interogasi. Ayo tuh. Bukan periksa penyakit. Ayo tuh. Yuk. Kurang. Tenang Teh Kanaya, gak usah takut sama maling. Ada aku, si gundul yang siap menjaga Teteh lahir dan batin. Itu kan? Teteh, tunggu di sini. Nanti aku sergap dari belakang ya. Ya. Iya. Nanti kalau dia lari ke sini, langsung jagain. Ya. Hati-hati. Ojo berisik yo Lur. Si pencuri ketimun harus kutangkap demi Teh Kanaya. Ketahuan kan? Mana? Maling kebun iki salah pilih lawan Lur. Berani adu satset sama si gundul. Ya jelas bakal kalah toh. Enggak apa, orang saya lihat sendiri. Udah berapa kali nih ngambilin bonteng? Ini Pak, ngambilin bonteng Bapak. Iya Pak, ini Pak. Ngambilin bonteng Pak, ambilin timun. Kamu memang disuruh sama bapak. Jadi karyawan baru ini Pak? Iya. Karyawan baru? Lah, kenapa lari? Ruas. Astaga naga, ternyata salah orang Lur. Wah, ciloko ini. Maaf yo Lur. Tepat, panen. Neng mau ngambil bonteng dulu ya. Ya udah, ambil aja Ayo silakan. dulu, bantu dulu. Oh iya ya. Ya wis lah, aku bantu Teh Kanaya petik bonteng di kebun dulu. Biasanya pohon mentimun akan rutin disiram atau digenangi air seperti kebun yang satu ini. Di Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, bonteng alias mentimun emang jadi hasil tani unggulan warga. Setiap 2 hari sekali selalu ada mentimun yang siap untuk dipanen. Gak tanggung-tanggung Lur, hasil panennya bisa 1-5 kuintal sekali panen. Wakeh tenan toh. Asli Lur, timun-timun di sini kesukaanku banget. Besarnya pas, renyah, segar, dan banyak airnya. Dia lagi. Masih marah nih ye. Ojo ngambek yo Kang. Nanti biar ku minta Teh Kanaya untuk ajak makan bareng. Kelihatane Teh Kanaya mau masak pakai mentimun iki Lur. Sini cukup teh. Cukup ini mah udah banyak. Teh, bonteng mau diapain sih teh? Mau dimasak. Kalau kita bikin kue dari bonteng. Oh, ya udah tuh mau dicoba. Ayo. Biar aku bantu lah. Cobain, Nat. Ya. Lur, karena perut aku udah berisik, aku dan Teh Kanaya
langsung berbagi tugas wae. Aku sing cuci mentimun, Teh Kanaya biar urus parut memarut. Yo, walau gak pernah bosen aku makan mentimun, tapi kalau ada inovasi makanan yang lain, yo kenapa ndak dicoba toh? Teh, lanjutin bikin adonannya ya. Aku mau bikin selainya dulu. Rasa mentimun yang cenderung tawar membuatnya cocok sebagai pelengkap masakan gurih. Atau cocok juga diolah jadi selai manis dengan tambahan gula pasir kayak gini lur. Kalau gula udah masuk, harus terus sering diaduk yo, biar nantinya gak gosong. Supaya ampasnya lebih padat, kita beri tepung maizena sampai dapat kekentalan yang sempurna yo. Lur, mooncake ala Teh Kanaya ini memakai 3 jenis tepung. Ada tepung beras ketan, maizena, juga tapioka. Campur semua bahan bersama gula halus, sejumput garam, dan juga mentega cair. Jangan lupa pakai susu cair secukupnya aja, biar adonan bisa terikat. Oh iyo, asli nih lur, mooncake atau kue bulan berasal dari negeri tirai bambu. Kue ini lekat banget dengan tradisi masyarakat Tiongkok, terutama saat perayaan hari-hari besar. Teh, nih selai timunnya udah jadi teh. Ini nanti tinggal dimasukin ke adonan. Adonannya dikukus dulu, kalau udah mulai kental, nah tinggal diisi selai timunnya. Aku tinggal dulu teh ya, masih mau lanjutin itu iya. kayu bakar. Iya. Kita. Makasih ya Dul ya. Ya. Adonan kue bulan ala Teh Kanaya siap untuk lanjut diproses. Jangan heran yo, selai mentimun yang tadi aku buat emang belum masuk adonan. Jadi biarkan adonan terkukus 40 menitan baru siap untuk masuk isian. Sabar yo. Selagi masih panas, adonan kue bulan yang sudah matang harus segera dikaliskan. Kalau terlalu lembek atau terlalu keras, adonannya bakal susah untuk dibentuk. Oh iya, disebut dengan kue bulan karena aslinya bentuk kue iki bulat seperti bulan purnama. Kue iki melambangkan kebulatan tekad serta keutuhan. Biasanya kue iki berisi aneka kacang-kacangan, telur asin ataupun daging-dagingan. Tapi inovasi kue bulan sing satu iki yo diisi pakai selai mentimun wae lur. Ciamik banget toh. Wes lah, sepakat yo lur, kue bulan atau mooncake ala Teh Kanaya iki gak kalah cantik sama yang buat. Kuenya tetap bulat dengan motif bunga warna-warni. Nggak sabar aku kepengin icip-icip. Jangan ditanya deh apa rasanya. Jawabanku yo pasti enak atau malah enak banget. Manis, lembut, tekstur luar mooncake cocok banget dengan segarnya selai mentimun di dalamnya. Gak pakai kopi ataupun teh, air segar sari mentimun bikin adem tenggorokan. Enak tenan lur. Lur, kalau di Sukabumi, aku bikin kreasi mooncake dari bahan ketimun. Di Brebes, Jawa Tengah, aku malah ikut membuat bakpao telur asin dari salah satu peternakan bebek terbesar di sana. Gimana cerita lengkapnya?
Habis iklan yo lur. Pak, kantor begatong taruh mana, Pak? Taruh situ, ntar kasih umpan bebek. Oh, iya, Pak. Stok pakan bebek memang harus tersedia. Jangan sampai kosong. Soalnya, bebek makannya sehari 3 kali. Sama seperti kita. Kalau ngasih makan bebek, nanti sekalian aja aku bantu ambil telurnya ya Pak ya. Pak, mana Pak pakan bebek yang udah siap? Ini dulu. Oh, ya. Sebenarnya, kandang bebek milik Pak Jenal menampung hingga 500 ekor. Tapi kalau sekarang, hanya diisi 250 bebek. Pak Jenal memang lebih memilih menyediakan kandang bebek ketimbang angon bebek. Kalau angon bebek memang tidak mengeluarkan biaya pakan, tapi lebih repot karena bisa pindah-pindah sampai keluar kota selama berminggu-minggu loh. Soalnya harus cari sawah bekas panen. Kalau habis, ya harus cari lokasi lain lagi. Setiap hari, Pak Jenal harus menyediakan nasi aking, bekatul, dan rebusan kerang untuk pakan. Pernah lihat telur asin yang warnanya oranye dan berminyak? Itu contoh kualitas telur yang oke. Bebek petelur hanya produktif maksimal sampai usia 2 tahun. Biasanya saat umurnya 1,5 tahun, bebek sudah harus regenerasi. Tandanya mudah saja. Kalau hasil telurnya minimal 60% dari jumlah populasi, itu saatnya ganti bebek yang lebih muda. Pak, telurnya dapat banyak, Pak. Udah, Dul. Udah, Pak. Cuci dulu, Dul. Oh, cuci dulu. Ya. Oh, ya. Mas, ini telurnya saya cuci sini aja ya. Oke, bisa. Langsung bantuin nyuci. Oh, ya. Sebelum diolah, telur wajib dicuci dulu. Yo, tentu saja untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada kulit. Selanjutnya, telur dicuci bilas sampai bersih. Sekarang, siap untuk pengasinan yo. Telur dibungkus dengan adonan abu. Oh iya, abunya sudah dicampur air dan garam krosok. Cara membungkusnya harus rapi. Jangan sampai ada celah atau bagian yang nggak terbungkus abu, supaya hasilnya sempurna. Udah, Dul. Ini tolong dicuci ya. Ini mau direbus. Oh ya. Ya. Pengasinan telur bebek minimal perlu waktu 2 minggu. 1 minggu pertama, pengasinan baru sampai putih telurnya. Setelah itu, baru meresap masuk ke kuning telur. Jadi, paling tidak membutuhkan waktu 2 minggu untuk mendapatkan telur asin yang masyir.
Sebelum direbus, buang dulu adonan abu yang menempel ya. Selanjutnya, telur harus disortir. Hanya telur dengan kualitas bagus saja yang akan direbus. Kalau telurnya di terawang nampak gelap, artinya ada kemungkinan rusak atau busuk. Langsung masuk kelompok tidak layak konsumsi. Mas, ini mas, yang siap disortir? Ya itu yang itu udah sortir masukin aja udah kan. Oh, langsung direbus? Ya langsung. Oh, ya. Telur yang sudah disortir bisa langsung direbus. Biasanya sekali perebusan sekitar 500 telur. Mantap toh? Selain direbus, telur asin juga bisa dikukus atau dipanggang. Masing-masing waktu kepantangannya beda yo. Untuk telur yang dipanggang tetap harus direbus dulu. Jadi telurnya udah jelas matang. Gimana Dul? Udah direbus telurnya? Udah kok, ini apinya udah nyala. Bagus nih. Ada telur buat kamu. Udah capek-capek bantuin. Ini buat saya buat telurnya? Iya. Oh, iya. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Biasanya telur asin jadi lauk teman makan nasi, iya toh? Tapi yang ini mau dikreasikan jadi bakpao. Adonan bakpao juga sudah disiapkan. Ada terigu, gula halus, dan susu bubuk. Setelah diaduk rata, langsung ditambah air secukupnya. Jangan lupa pakai pengembang dan pelembut kue dan mentega putih. Sudah beres adonannya, langsung dibagi menjadi beberapa bagian ya. Masing-masing akan diwarna supaya bakpao lebih menarik. Sebaiknya adonan didiamkan sekitar 30 menit supaya mengembang maksimal. Setelah itu baru bisa dibentuk. Mbak Gita, dapat telur asin nih, tapi mas bentar. Taruh aja sini. Oh, ya Pak. Tinggal dulu Mbak ya. Makasih ya, Dul. Oh ya. Nah, ini dia telur asinnya. Yang dipakai kuning telurnya saja yo. Ambil bagian adonan, bentuk bulatan, lalu diisi kuning telur. Kalau sudah, ditutup dan kunci adonan supaya kuning telur tidak keluar. Kalau sudah begini, tinggal dikreasikan saja bentuknya. Mengukus bakpao tidak perlu waktu yang lama. Hanya sekitar 15 sampai 20 menit saja. Bakpao sudah bisa dinikmati. Wah, tampilannya jadi lucu dan menarik yo.
anak-anak lihat, pasti suka nih. Ayolah, langsung diicip saja. Kebetulan aku sudah lapar, seharian kerja di kandang bebek dan pengasinan telur. Lumayanlah, mengganjal perut. Bakpao memang mengandung karbohidrat, ditambah dengan isi telur asin di dalamnya, dijamin kenyang. Nambah lagi ah. Lur, perjalananku mencari cuan masih belum selesai. Sebuah kesempatan besar, tapi untuk mencapainya ternyata tidak semudah yang tak bayangkan. Akankah aku berhasil menjadi neni panda dengan gaji fantastis? Temukan jawabannya di episode spesial Jejak Si Gundul Mencari Cuan Sampai Mandarin minggu depan ya lur.